Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, salam transformasi. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyadari betul bahwa kita menjadi orang Kristen. Sebenarnya kita belum berhenti dari perjuangan untuk mengalahkan musuh. Jadi kalau kita berpikir bahwa musuh kita sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu benar. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, karena kita semua punya tanggung jawab untuk juga mengalahkan musuh-musuh kita. Kalau Tuhan Yesus bisa menang melawan musuh, berarti kita pun juga sama, bisa menang terhadap musuh. Kenapa? Bukan karena Yesus Kristus itu Tuhan, karena pada saat Tuhan Yesus Kristus mengalahkan musuh, Dia pada saat itu menjadi sama seperti kita, manusia biasa. Dia mengalahkan musuh, Dia berjuang untuk mengalahkannya, Dia taat terhadap Bapa di surga. Tapi bagaimana dengan kita? Adakah kita taat seperti Tuhan Yesus taat terhadap Bapa? Adakah kita berjuang seperti Tuhan Yesus berjuang? Satu hal yang sangat kurang ajar kalau kita hanya berpikir cukuplah Tuhan Yesus yang berjuang, tetapi kita tidak mau berjuang. Jadi satu hal yang sangat kurang ajar kalau kita berpikir punya masalah, kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang menyelesaikannya, dan kita hanya diam-diam saja, ongkang-ongkang kaki menikmati. Itu kita menjadi orang-orang yang kurang ajar, bahkan kurang kerjaan. Karena kita malas, kita tidak mau berjuang. Kita merasa bahwa ini anugerah, anugerah dan anugerah. Selalu berkata bahwa inilah anugerah, lalu kita tidak mau berjuang. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus bisa mengalahkan musuh, berarti kita harus meneladani bagaimana caranya Tuhan kita Yesus Kristus ketika turun ke dunia menjadi sama seperti kita, menjadi manusia seperti kita, Dia bisa mengalahkan musuh. Ini yang harus kita ketahui. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 12 ayat 11 Bapak Ibu Saudara. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengalahkan setiap kita bukan dengan Dia enak-enak saja ongkang-ongkang kaki, tetapi justru Dia berjuang mengalahkan musuh itu dengan ketaatan Dia kepada setiap musuh-musuhnya. Mari, firman Tuhan berkata bahwa dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi di dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa yang mengalahkan musuh bukan malaikat-malaikat. Bukan malaikat-malaikat yang mengalahkan musuh, tetapi yang mengalahkan musuh adalah darah Yesus. Dan kehidupan setiap orang percaya yang mengikuti gaya atau cara hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus jelas sudah mengalahkannya. Tapi kalau kita berpikir, kenapa ketika Lucifer jatuh ke dalam dosa, ketika Lucifer memberontak, maaf Bapak Ibu Saudara, ketika Lucifer memberontak, kenapa pada saat itu Bapak tidak langsung menghukumnya? Padahal gampang, padahal mudah. Bapak bisa langsung menghukum pada saat itu ketika Lucifer memberontak. Tetapi kenyataannya, Lucifer tidak langsung dihukum. Baru satu hal, kita harus melihat dari aspek lain. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kenapa justru Bapak tidak langsung mengampuni? Padahal itu hal yang mudah. Mari kita lihat fakta. Ketika Lucifer memberontak, Bapa tidak langsung menghukumnya dan membinasakannya. Padahal kalau langsung menghukum dan membinasakannya, selesai, kita tidak perlu berjuang. Tetapi kenapa justru ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam kesalahan dan pelanggaran, dia tidak taat, tidak tunduk terhadap perintah Bapa. Justru dia juga tidak langsung diampuni pada saat itu. Kalau dia diampuni pada saat itu, sebenarnya selesai semuanya. Ini hal yang mudah dilakukan. Tetapi Bapak tidak melakukan itu. Karena Bapak punya integritas. Ketika Lucifer memberontak, Bapak bisa menghukumnya kalau ada bukti yang mengatakan bahwa dia memang memberontak. Buktinya apa?
pada saat Lucifer memberontak terhadap Bapa di surga, dia tidak taat terhadap Bapa di surga. Berarti Bapa di surga membutuhkan orang yang taat, yang membuktikan bahwa Lucifer tidak taat terhadap Bapa di surga. Bapa berusaha untuk menciptakan manusia supaya taat. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, dia mengharapkan Adam dan Hawa ini taat supaya bisa menjadi bukti, bisa menjadi fakta bahwa dia membuktikan Lucifer salah. Sehingga Lucifer bisa dibinasakan. Sangat disayangkan. Adam dan Hawa justru jatuh dalam pelanggaran dosa. Dia tidak taat terhadap Bapa. Dia tidak bisa membuktikan bahwa Lucifer bersalah. Sehingga harus diturunkan Tuhan Yesus Kristus putranya sendiri, menjadi sama seperti manusia, menjadi sama seperti kita, dan dialah yang berjuang untuk taat, mengalahkan dan membuktikan bahwa Lucifer bersalah. Pada akhirnya Tuhan Yesus berhasil, dan darahnya lah yang mengalahkan musuh-musuh ini. Tidak cukup sampai di situ, karena Bapa di surga membutuhkan setiap orang percaya. Kita semua yang ada di dunia ini menerima mandat untuk mengalahkan si musuh ini. Kita punya mandat bagaimana berjuang hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa yang bisa mengalahkan musuh kita, yang pertama darah Yesus. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa. Tidak menyayangkan nyawa di sini, dia tidak peduli dengan nyawanya. Yang dia pikirkan bagaimana dia melakukan tugas yang Bapa berikan. Adakah Bapak Ibu Saudara sekarang ini menyayangkan nyawa atau tidak? Orang yang menyayangkan nyawa, dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Dia hanya fokus mengejar segala kesenangan, kenikmatan dunia, kehormatan, jabatan, harta kekayaan yang dia nikmati. Dia takut mengalami penderitaan. Dia takut mengalami masalah. Dia takut kalau hidupnya susah di dunia ini. Yang dia kejar kesenangan. Dia tidak menyayangkan nyawa. Justru dia mengorbankan Tuhan dalam kehidupannya. Dia mengorbankan Tuhan hanya karena berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus biar aku sukses. Di dalam nama Tuhan Yesus biar aku kaya. Di dalam nama Tuhan Yesus biar hutangku lunas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus biar aku bahagia dan tidak menderita. Berapa banyak sekarang ini manusia dan orang percaya fokusnya seperti itu. Mau menjadi Kristen, datang ke gereja karena dia mau supaya dia diberkati. Tidak menderita, tidak punya hutang, semuanya enak. Dan ini yang dipromosikan. Tapi firman Tuhan katakan, yang bisa mengalahkan musuh, darah Yesus dan orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa. Mari Bapak Ibu Saudara, justru kita tidak menyayangkan nyawa kita. Kita tidak takut menderita, kita tidak takut hidup susah, kita tidak takut kekurangan, kita tidak takut menghadapi segala mara bahaya. Karena kita tidak menyayangkan nyawa kita, karena semua kita berikan hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak menyayangkan nyawa di sini berarti kita rela mematikan daging kita. Kita rela mematikan ego kita. Kita rela mematikan kesombongan kita. Kita rela mematikan mulut kita yang sembarangan berbicara. Mari kita jaga bagaimana hidup kita terus untuk berjuang tidak menyayangkan nyawa, dan kita rela mati untuk Tuhan. Kalau Tuhan rela mati untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, maka kita pun harus rela mati dan tidak menyayangkan nyawa hidup kita hanya untuk menyenangkan Bapa di surga. Kita tidak dapat mengalahkan musuh kita kalau kita tidak pernah mau rela untuk tidak menyayangkan nyawa kita, dan kita meneladani pribadi mengenakan kehidupan Tuhan Yesus, mengenakan karakternya dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara dan saya, kita berjuang untuk terus bagaimana hidup supaya kita tidak menyayangkan nyawa. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.